Halo semuanya, kembali lagi kita di review Conan. Kita udah sampai di chapter 2 ya. Sekarang kita udah lihat Conan itu ditemukan oleh para polisi dengan tubuhnya yang sudah mengecil. Para polisi lalu menanyakan keadaan Conan yang mana sudah sebagai anak kecil. Conan pun merasa bingung karena dia sendiri masih menyangka tubuhnya sebagai anak SMA. Polisi ini menanyakan bagaimana kondisi kepalanya. Conan pun tersadar bahwa dia baru saja dipukul oleh lelaki berjubah hitam. Lebih mengejutkan lagi, rupanya Conan telah tersadar ketika melihat lengan baju dan juga kakinya bahwa ada yang tidak sama dengan dirinya. Apa ini? Polisi berkata, kamu pasti sangat takut. Karena kami sudah ada di sini, kamu tidak perlu khawatir lagi ya, nak. Lantas polisi tersebut mengangkat Conan, dan Conan sangat terkejut ketika polisi tersebut mengangkatnya dengan mudah. Polisi itu lalu melaporkan kejadian dan berencana mengantarkan Conan ke klinik terdekat. Lalu polisi mengatakan bahwa perkiraan umur Conan sekitar 5-7 tahun. Conan mendengarnya dan sangat shock karena dia berpikir siapa yang masih anak SD. Selanjutnya kembali lagi kepada Ran. Ran baru saja pulang ke dalam rumahnya dan bertemu dengan ayahnya, yaitu Kogoro Mori. Kogoro Mori bekerja sebagai detektif swasta. Ran sangat kesal melihat ayahnya dalam keadaan mabuk. Lalu Ran mengatakan bahwa kekacauan yang terjadi selama ini menyebabkan ibu Ran meninggalkan mereka. Ya ampun. Kogoro lalu menanyakan mengenai kabar Shinichi, karena setahu Kogoro mereka berdua pergi kencan hari ini. Selanjutnya Ran lalu mengatakan bahwa mereka berpisah di arena bermain dan Shinichi mengatakan akan menghubungi Ran lagi nanti. Ran cukup cemas karena Shinichi belum juga menghubunginya sampai saat ini. Ayah Ran justru mentertawakan mereka berdua karena menyangka mereka sedang bertengkar. Kogoro mengatakan bahwa tidak ada detektif yang normal di dunia ini, dan Ran justru menyindir balik dengan mengatakan bahwa ayahnya pun seorang detektif. Di klinik, Shinichi berusaha keras untuk menjelaskan kepada semuanya mengenai apa yang sedang terjadi. Shinichi melihat seorang penyelundup senjata dan orang yang memerasnya. Tapi ketika sedang mengamatinya, mereka memergoki Shinichi yang sedang melihatnya. Lalu salah seorang dari mereka memukul Shinichi dari belakang hingga pingsan. Setelah mendengar cerita Shinichi, polisi pun tertawa dan mengejaknya dan berkata, "Nak, kamu terlalu banyak nonton film polisi, nak." Shinichi pun sangat kesal mendengar ejekan dari polisi tersebut. Shinichi pun menjelaskan bahwa dia seorang siswa SMU, bukan seorang anak-anak. Polisi pun menyangka bahwa Shinichi adalah anak yang kabur dari rumah. Anehnya, Shinichi tidak menyadari bahwa dia tubuhnya telah mengecil. Rasa sakit di kepala Shinichi mulai timbul. Polisi memerintahkan untuk mencari tahu jika ada yang kehilangan anak. Sambil mengusap kepala, disitulah saat Shinichi melihat cermin. Shinichi luar biasa terkejut. Apa yang terjadi pada tubuhku? Mengapa sangat kecil? Polisi mengatakan bahwa mari laporkan kepada markas, kami akan membawa anak ini kepada tempat penitipan anak di sana. Shinichi kaget, tempat penitipan anak? Lalu polisi mengatakan, baiklah nak, kita akan mengantarkan kamu ke tempat yang... Belum selesai kata-kata polisi itu, mereka terkejut. Dia hilang. Polisi lalu berteriak, cari lewat jendela, dia pasti belum jauh. Shinichi sudah berlari keluar dari klinik tersebut. Dia berpikir, yang benar saja, masa aku mau dibawa ke tempat penitipan anak? Belum selesai Shinichi berlari, tiba-tiba ada anjing yang menggonggong dan bagi Shinichi sekarang anjing itu tampak sangat besar. Polisi lalu berteriak kepada anjing dan menyuruhnya, jangan biarkan anak itu kabur, tunggu anak kecil. Sementara itu, di suatu rumah terdengar bunyi mesin penjawab telepon. Mesin penjawab telepon memberi pesan bahwa Shinichi sedang tidak ada di rumah. Silakan meninggalkan pesan. Aneh, kata Ran, dia belum pulang juga. Lalu kata Kogoro, mungkin saja dia pergi keluar dengan orang tuanya yang sebagai penulis novel terkenal itu kan? Ran membalas, apa yang kamu bicarakan? Orang tua Shinichi itu sudah pergi ke Amerika sejak 3 tahun yang lalu. Shinichi tinggal sendiri. Oh begitu ya, kata Kogoro. Ran berpikir dan gelisah, pasti ada yang terjadi setelah itu. Ran berlari segera keluar dan berteriak, aku akan pergi ke rumah Shinichi. Tunggu, buatkan makan malamku dulu, kata ayahnya. Kembali pada Shinichi. Sendirian di bawah hujan deras setelah berhasil kabur dari polisi dan anjing-anjing itu, Shinichi mulai merasakan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Dia merasakan sulit sekali bernapas walaupun larinya tidak jauh. Apa yang terjadi pada tubuhku? Tiba-tiba Shinichi tersadar. Tunggu, setelah dia memukulku, bukankah pria itu mengatakan kita akan menggunakan racun baru yang sedang dikembangkan oleh organisasi? Kita belum sempat mencoba obat ini kepada manusia. Jadi, dialah yang akan menjadi kelinci percobaan kecil kita. Shinichi lalu berpikir, tidak mungkin obat yang telah mengecilkan diriku. Mustahil. Tiba-tiba,
truk melintas dengan cepat dan hampir saja menyerempet tubuh Shinichi. Pengendara truk memaki Shinichi untuk segera menyingkir dari tengah jalan. "Lebih baik kamu berhati-hati di jalan, anak nakal." Shinichi hanya bisa tertawa miris. "Haha, anak nakal." Shinichi lalu berjalan pulang sendirian di tengah hujan. Ini sangat menyedihkan baginya. Kembali pada Ran berlari sekencang-kencangnya menuju rumah Shinichi. Tiba di rumah, Shinichi sampai kesulitan untuk memasuki rumahnya. Tiba-tiba terjadi ledakan di samping rumah. Lalu muncullah seseorang yang terbatuk-batuk. Penampilannya nampak seperti seorang profesor dengan memakai jubah peneliti berusia lanjut. Shinichi nampak familiar dan mengenalinya dengan memanggilnya sebagai Profesor Agasa. "Siapa kamu?" tanya Profesor Agasa. Shinichi berteriak, "Ini aku, Shinichi." Profesor Agasa lalu tertawa dan menanggapinya. "Ya, mirip juga. Kamu mirip seperti Shinichi sewaktu masih kecil." "Tidak, aku memang Shinichi," jawab Shinichi. Profesor Agasa lalu mengambil pintu rumah Shinichi dan berkata, "Hei Shinichi, kamu ada tamu nih." Nampaknya Profesor tidak percaya kepada anak kecil ini bahwa dia adalah Shinichi. Shinichi sendiri panik. "Ayolah, kamu harus percaya aku. Apa aku harus katakan apa yang aku tahu tentang dirimu?" Shinichi lalu menceritakan ciri-ciri Profesor Agasa mulai dari umur, serta ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh Profesor Agasa lainnya. Profesor Agasa terkejut. Seharusnya hanya Shinichi yang tahu akan hal ini. Profesor Agasa justru mengira Shinichi telah membocorkan rahasianya kepada orang-orang lain. Shinichi malah bertambah panik. "Aku bukan mendengar dari Shinichi, aku ini memang Shinichi. Aku telah diserang diracun dan sekarang aku ini menyusut." Profesor Agasa mengulangi ucapan Shinichi. "Menyusut karena racun? Jika ada racun seperti itu, aku ingin lihat." Profesor Agasa sulit untuk mempercayai hal ini. Profesor Agasa lantas memutuskan untuk tidak mempercayai anak ini. Dia memutuskan untuk membawa anak ini ke kantor polisi. Shinichi pun panik dan mengatakan, "Oke, bagaimana dengan ini?" Shinichi menggunakan ilmu deduksinya. Shinichi menganalisis bahwa Profesor Agasa baru saja pulang terburu-buru dari restoran Colombo karena memiliki ciri-ciri bahwa baju depan yang basah karena hujan. Sementara bagian belakang baju Profesor Agasa masih kering. Berikutnya terdapat lumpur di celana Profesor Agasa serta ada saus spesial yang menempel di dalam kumis Profesor Agasa. Gabungan dari fakta-fakta yang ada dapat disimpulkan Profesor Agasa telah pulang dari restoran Colombo. Conan lalu mengeluarkan senyuman dan gaya khas Shinichi. Disitulah Profesor Agasa sangat tidak percaya, namun akhirnya harus mengakui bahwa anak itu adalah Shinichi. Lantas mereka pun masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, di area yang sepertinya area perpustakaan pribadi, Shinichi menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya kepada Profesor Agasa sambil memakai kembali pakaiannya sewaktu masih kecil. Shinichi meminta Profesor untuk membuatkan obat agar tubuhnya kembali seperti semula. Namun, Profesor sendiri tidak mengetahui bagaimana komposisi obat yang ada. Jadi Shinichi perlu mencari komposisi obat yang telah menyusutkan tubuhnya sehingga Profesor Agasa dapat meracik obat yang dapat mengembalikan tubuh Shinichi seperti sedia kala. Serta Profesor Agasa menekankan agar Shinichi tidak membocorkan rahasia ini mengenai penyusutan badannya kepada siapapun juga demi keamanan dirinya. Terlebih lagi kepada Ran. Di saat yang bersamaan, terdapat suara panggilan dari Ran yang menanyakan apakah Shinichi sudah ada di rumah. Shinichi sangat panik mengetahui Ran telah datang. Di saat yang bersamaan, Profesor Agasa menyarankan untuk bersembunyi. Ran masuk ke dalam ruangan perpustakaan dan Ran cukup takjub karena Ran baru pertama kali melihat koleksi sebanyak ini. Ini semua adalah koleksi pribadi ayahnya Shinichi yang seorang novelis terkenal. Menurut Ran, koleksi-koleksi inilah yang membuat Shinichi menjadi detektif gila. Lantas Ran mulai curiga dengan suara yang ditimbulkan oleh Conan secara tidak sengaja ketika menimpali Ran. Conan segera memakai kacamata ayahnya setelah melepas kedua kacanya. Ran yang mengira Conan sebagai anak pemalu lalu membalik badan Conan. Ketika Ran pertama kali melihat Conan, disitulah terdapat momen di mana Ran sepertinya terdiam. Lantas, Ran menanyakan kepada Profesor Agasa siapa anak ini. Profesor menjawab, anak ini adalah salah satu dari kerabatnya. Rasanya sampai di sini aja ya. Terima kasih udah dengerin semuanya. Kita akan lanjut di part 2. Jadi tetap ikutin ya. Oke deh, terima kasih. Sampai jumpa.